Transportasi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari ribuan kendaraan bermotor melintas di jalan raya, mulai dari kendaraan beroda 2 sampai beroda 4 lebih. Sekarang Anda bisa bayangkan jika kendaraan itu keluar secara bersamaan. Pasti akan menimbulkan kemacetan atau bahkan kecelakaan. Kisah kali ini kita akan menyaksikan keajaiban dari peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor. Seorang bayi bisa selamat setelah terlempar 5 meter jaraknya dan jatuh tepat di atas tong sampah yang ada di pinggir jalan. Keajaiban apakah yang terjadi? Ini dia kisahnya. Taufan dikenal sebagai seorang yang sangat penyayang terhadap keluarganya. Terlebih lagi setelah Taufan dan Sari mendapat momongan. Taufan tidak pernah telat sampai di rumah. Dan hari itu adalah pertama kalinya Taufan pulang agak malam. Waalaikumsalam. Abang baru pulang. Jam segini baru balik sih bang. Saya jadi merasa nggak enak sama Mas Topan karena hari itu dia jadi merasa bersalah karena pulang telat. Padahal hari itu dia terpaksa harus lembur. Iya Fit, tadi maaf ya nggak bisa jemput Fitri ke terminal ya. Oh yaudah nggak apa-apa, aku naik angkot. Iya abang banyak kerjaan, ini aja pulang lembur. Iya aku nggak. Tata tamu nih? Ada tuh bang di dalam lagi tidurin si Rizky, badannya panas. Mendengar kabar dari Fitri kalau Rizky anaknya sakit, Taufan menjadi panik dan langsung buru-buru menuju kamarnya. Saya nggak tega melihat anak saya Rizky. Malam itu saya selalu berdoa biar dia diberi kesembuhan, kesehatan, biar saya aja yang menggantikan penderitaannya. Bu, gimana keadaan ibu? Jangan mendingan sih Pak. Tadi badannya panas, Iya. pisang, nangis. Tapi udah itu kompres, gak ada enakan. Udah dikasih obat belum? Belum Pak. Tadi kan ibu mau bawa ke klinik. Cuma ibu takut bapak sih pulangnya malam. Iya, bapak juga minta maaf pulang malam ya. Tadi bapak tuh lembur. Ya lumayan kan uangnya kalau keluar bisa beli untuk rodanya si Rizky ini kan. Melihat Mas Topan dan Mbak Sari, saya jadi terharu. Mereka itu benar-benar keluarga sakinah. Dan Mbak Sari sangat beruntung mempunyai suami seperti Mas Topan yang sayang sama keluarga. Udah mulai sembuh nih, udah bisa diajak main. Kenapa? Ya pulang malam ya? Tuh kan. Yaitu Dari dalam kamar seperti ada sesuatu yang jatuh, membuat Taufan, Sari, dan Fitri menjadi panik. ya Allah Rizky! Masya Allah. Aduh. Coba diangkat, angkat. Diangkat. Kenapa kamu? Duh, ibu sih tadi nggak dijagain sama bantal sih. Gimana sih? Dibilang tuh dijagain sama bantal, Bu. Mana ibu tahu, tadi kan dia udah tidur, Pak. Ya biar udah tidur namanya anak kecil, Bu. Jujur saja, saya jadi ikut rasa kaget melihat keadaan Rizky waktu itu. Ya udah Kak, udah kompres aja Kak, dikompres. Cukup sayang. Cukup sayang. Saya takut keponakan saya itu kenapa-kenapa. Untung saja setelah dikompres, keadaan Rizky menjadi lebih tenang kembali.
Lain kali jangan kayak gini nih, Bu. Sayang. Cep sayang. Cep sayang. Iya. Iya. Mama nakal ya, ha? Mamanya nakal ya? Ya, cep sayang. Iya nih ayah nih. Ini ayah nih. Iya nih ayah nih. Ini ayah nih. Iya. Iya nak. Pak, buruan Pak, kasihan anaknya. Iya, sebentar. Kaos. Ayo Pak. Ya, Pak buruan Pak. malah tuh bebas banget nih. Kok bisa? Ya ibu semalam nggak kasih tahu sih, gimana sih? Loh, nyalain ibu. Sari tampak begitu cemas melihat keadaan Panas Taufan Ya suaminya. panas banget badannya. Belum lagi keadaan anaknya Rizky Terus yang gimana sedang ini jangan sakit kempes gini nih? dan motor suaminya yang tiba-tiba saja kempes. Sari merasa sepertinya pada hari itu akan terjadi sesuatu. Kalau bannya kempes begini, Bu. Apakah ini sebuah pertanda akan datangnya musibah? Aduh, kalau bocor begini gimana ini? Bu? Gimana dong Pak? Dari semalam dong dibilang, jadi bapak kan bisa nambah. Ya udah naik angkot aja, gak usah marah-marah, kasihan dedenya. Ya naik angkot macet, biasanya jam-jam segini nih macet. Ya udah minjem motor sama Topan aja deh. Pan, bentar Pan. Ya ada apa Bang? Saya mau minta tolong nih, mau pinjam motor boleh nggak? Mau kemana Bang? Itu anak saya tuh sakit. Oh iya. Oh, silakan pakai Bang. Boleh cep ya? Iya. Bu, cepet Bu. Mbak, aku duluan ya. Iya, kamu nyusul ya. Mbak Sari hari itu aneh banget. Saya disuruh ikut menyusul ke balai pengobatan. Padahal kalau saya ikut ke sana malah akan merepotkan. Ya, makasih Cap ya. Mbak, tolong Mbak, anak saya lebih dulu ya Mbak ya. Iya Mbak, tapi anak saya udah parah Mbak. Saya minta tolong banget. Tapi ini anak kecil Mbak, saya minta pengertiannya banget Bu. Udah daftar duluan, Pak. Iya saya ngerti udah daftar duluan, tapi anak saya udah parah Bu. Kita yang daftar duluan. Ya tolong deh Bu, ini anak kecil Bu ya. Minta tolong banget Bu ya. Sari hanya diam dan menurut ketika diajak Taufan menuju ruang periksa. Sari masih merasa kalau hatinya masih tidak tenang hari itu. Makasih ya Mbak ya. Ayo Bu. Udah? Sari melihat suaminya hanya menggeleng kepala sambil membonceng di belakang Taufan. Hati Sari masih tidak tenang hari itu. Seperti akan terjadi sesuatu. Jangan kenceng-kenceng Mas, pelan-pelan aja, hati-hati. Ya, itu kamu ngebut Pak, hati-hati dong.
Detak jantung Sari kala itu semakin kencang. Rasa takut Sari makin menjadi-jadi karena melihat suaminya mulai nekat mau menerobos lampu merah. Hati-hati dong Pak, mobilnya. Sari merasa kalau siang itu ajal akan menjemputnya. Setelah tubuhnya terguling-guling sepanjang beberapa meter di trotoar, dia masih bisa bernapas. Dan keajaiban pun terjadi. Sari masih bisa selamat karena menggunakan helm, sehingga kepala Sari tidak membentur bahu jalan. Tapi helm yang dipakai Taufan terlepas, sehingga Taufan tidak bisa terselamatkan. Pak! Pak! Jangan tinggalin aku. Bapak, ini Pak. Bapak, ke kiri Pak. Fitri terus mencoba menenangkan Sari yang masih setengah sadar dan mengigau memanggil nama anaknya. Namun Fitri juga tidak bisa menyembunyikan rasa gelisah dan khawatir terhadap nasib Rizky keponakannya. Fitri hanya pasrah dan berusaha untuk terus berdoa agar mereka bisa selamat. Ya Allah, anak siapa ini? Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya bersyukur Rizky anak saya bisa selamat. Walaupun saya mesti kehilangan suami saya, Mas Taufan. Ini benar-benar mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Satu kisah yang benar-benar ajaib. Tapi masih ada kisah ajaib lainnya? Tetaplah di program ini.
Hutan memang berguna bagi kita. Selain membuat udara semakin segar, juga akar-akar pohon yang mencengkram keras ke tanah ternyata mampu menahan laju air dari bukit agar tidak meluncur ke bawah. Contohnya yang terjadi pada seorang ibu bernama Lydia ketika desa tempat tinggalnya dihajar banjir bandang karena hutan-hutan tak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Desa tempat tinggalnya dan keluarganya habis dihajar banjir bandang. Namun Lydia dan anaknya selamat dari hantaman banjir bandang itu dengan sebab yang tak masuk akal. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Lydia memang dikenal sebagai sosok istri yang perhatian pada keluarga. Sepdi tahu itu, dan dia tak khawatir pada anaknya karena memiliki ibu seperti Lydia yang selalu perhatian dan sayang pada anaknya. Wah, Bu, kok kenapa pada basah kuyup sama Rintan? Habis nolongin Marintan, Mbak, kejebur di kali. Sepdi yang marah pada kenakalan anaknya akhirnya merendah juga karena Lydia Masuk. mencoba menenangkannya. Namun Lydia yang bergegas masuk ke dalam rumah Kenapa, menginjak paku hingga mengeluarkan darah pada telapak kakinya. Sepdi pun segera memapah istrinya ke dalam rumah. Masuk deh. Makanya, Bu, kalau jalan tuh hati-hati. Iya, Pak. Bu, Pak, Marita mau ke warung dulu ya. Jangan jauh-jauh ya. Pelan-pelan, Pak. Iya. Oh, nah, silakan masuk. Silakan masuk. Baik, nih duduk sini. Nin, kalau gitu aku keluar deh. Iya. Silakan ya. Ini tadi kenapa aku di depan? Gimana, Mbak? Nggak apa-apa kan? Enggak kok, Nin. Ini hanya luka kecil aja kok. Oh iya, Mbak. Lydia juga aktif di lingkungan sosialnya, terutama kegiatan keagamaannya. Ya. Semua warga desa mengenal Lydia sebagai orang yang peduli Iya, terhadap Nin, saya sudah lingkungan. siapkan, kok tenang aja. Aku dan Nani aktif sekali di gereja. Kami sering sekali menghimbau masyarakat sekitar untuk peduli dengan lingkungan. Lydia yang tertidur karena lelah bermimpi dirinya tenggelam di dasar sungai. Lydia berteriak-teriak histeris hingga mengusik Sepdi yang sedang bekerja dan membangunkannya.
Lydia berpikir kalau mimpinya itu bukan sembarang mimpi. Namun Sepdi segera menepis pikiran Lydia agar tak berpikir macam-macam. Aduh, untung ada ibu, makasih Bu ya. Makanya kalau kerja hati-hati, Pak. Bapak juga udah capek nih kayaknya nih. Bapak masuk dulu, masuk Iya, dulu Pak. deh. Lydia tak pernah mengerti apakah kejadian demi kejadian sial yang dialaminya itu adalah sebuah firasat buat dirinya. Mungkinkah ini suatu pertanda untuk Lydia dari Yang Kuasa? Kejadian apa lagi yang akan dialami Lydia? Jangan kemana-mana, tetaplah di Miracle. Perasaan Lydia malam itu seperti tak enak. Lydia merasa akan terjadi sesuatu tapi dirinya tak tahu kejadian apa. Lydia berdiri di balik jendela sambil memandang hujan yang sedikit reda. Waktu itu, perasaan aku tak enak kali. Aku sering sekali berbicara mengada-ngada dan sangat kacau. Bu, masuk hujan. Nggak apa-apa di sini aja. Baru hujan, kayaknya panas banget sih Bu. Bu, kenapa sih mikirin apaan? Nggak apa-apa, Pak. Oh iya, Pak. Lemari yang Bapak bikin kayaknya bagus banget. Ah enggak, biasa aja kok. Enggak, Kak. Kayaknya itu keren. Lain daripada yang lain gitu, Pak. Sama kok, betul banget hujan. Ada. Ada apa sih? Tahu, Kok Pak? yang lari gini? Udah Ibu masuk deh. Suara gemuruh dan gumpalan hitam itu ternyata ribuan bit air yang membawa bertonton kayu, hasil pembalakan liar hutan dari atas bukit. Hingga air dalam jumlah banyak menyerbu ke hulu sungai yang mengakibatkan debit air sungai bertambah. Laju arusnya begitu kuat dan siap menghantam apa saja yang ada di depannya. Lydia dan Maritan terperangkap dalam lemari yang masih dikerjakan Septi. Mereka terkurung dan tak bisa keluar. Sementara itu Septi terbawa arus banjir bandang dengan cepat. Rumah-rumah warga habis dihajar gelombang banjir bandang itu.
Lydia diam dalam pasrah. Hatinya bertanya, inikah jawaban dari firasat yang dirasakannya itu? Hatinya terus berdoa dan memohon pada Tuhan agar mereka diselamatkan dari bencana ini. Lydia terus memegang tangan anaknya dan tak mau melepaskannya. Kegelapan telah membuatnya takut. Kepasrahan dalam hatinya makin menebal. Dia sudah ikhlas dengan apapun yang akan terjadi pada diri dan anaknya. Bapak, tolong! Bapak! 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 Bapak, tolong! Sabar, Ren, sabar. Bentar lagi pertolongan akan segera datang ya. Bapak, tolong Marintang! Bapak! 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 Banjir bandang itu ternyata memakan banyak korban. Mayat-mayat manusia berkelimpangan, bersatu dengan kayu-kayu gelondongan yang berserakan. Tim SAR dan sukarelawan berdatangan untuk segera mengevakuasi dan mencari korban banjir bandang itu. Lydia tersetak kaget karena anaknya justru yang menguatkan dirinya agar mampu bertahan dari bencana. Dalam hati yang teramat dalam, Lydia meminta agar diberi kesempatan kedua untuk bisa berkumpul bersama orang-orang yang dicintai. Dan takdir pun menjawab itu semua. Untunglah Tuhan masih berpihak kepada saya. Saya masih diberikan kesempatan yang kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Jalan tol merupakan jalur bebas hambatan. Namun kenyataannya tidak demikian karena banyaknya jumlah kendaraan yang masuk ke jalur tersebut. Nah, kisah kali ini kita menyaksikan keajaiban yang dialami oleh sepasang suami istri ketika mereka tengah melintas di jalur tol Cipularang. Keajaiban menyelamatkan istrinya dari maut. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisahnya. Gus, Iya, Pak. nanti kamu di Jakarta hati-hati ya. Baik, Pak. Agus dan Ita adalah sepasang suami istri yang bekerja di Jakarta dan tinggal di kota Bandung. Yang namanya istri. Oleh karena itu, setiap minggunya mereka harus meninggalkan anak semata wayangnya di Bandung bersama kakeknya. Ikut ke Jakarta, Pak. Hari itu Kiki tidak seperti biasanya dan susah sekali dibujuk. Udah, kamu di sini aja sama kakek ya. Sini ya. Saya heran melihat kelakuan cucu saya Kiki. Dia mau ikut orang tuanya kerja. Sini aja sama kakek. Kan bapak kamu nyari uang di Jakarta. Nanti kalau liburan sekolah, ya, baru kita susul sama kakek ke sana ya. Nah, benar itu kata kakek ya. Kamu rajin belajar di sini ya. Iya, kan kamu belum waktunya libur. Gimana, Bu? Udah pada selesai? Sudah pada beres nih Pak pakaiannya.
Itu Bu, anak kita nggak biasa-biasanya dia manja Bu. Iya, tadi juga dia kesini juga saya dilarang untuk ke Jakarta, malah dia mau ikut. Tapi mau bagaimana Pak? Kalau seandainya saya nggak kerja, ini kan juga buat kebutuhan dia, masa depan dia. Ya udah deh Bu, kalau begitu kita berangkatnya malam aja ya Bu. Ya udah, saya beresin dulu baju-bajunya, setelah itu kita berangkat ya. Biar Bapak bantuin. Ya udah kita jalan yuk. Loh, nah, kamu belum bobo? Ayo, mari bobo. Yuk tidur aja kita yuk. Ini kita bobo. Kamu kenapa kok belum tidur? Akhirnya saya berhasil menidurkan Kiki malam itu juga. Ya udah, Ibu dongengin ya. Kamu tau nggak cerita tentang maling kundang yang dari mana tuh maling kundangnya? Oh, dari Sumatera Barat, tuh dari Jawa dari mana? Maling kundang itu loh, jadi anak jangan suka durhaka, jangan suka ngelawan orang tua ya. Nanti kalau Ibu pergi ke Jakarta, nanti kan Ibu bisa beliin kamu mainan, terus kita bisa berlibur jalan-jalan ya Pak ya. Aku cerita pertama, dia belum tidur juga. Saat saya menceritakan yang kedua, akhirnya dia tertidur. Terus, oh iya, Ibu punya cerita yang kedua. Malam itu Ita merasa heran dengan kelakuan anaknya Kiki. Sudah 2 buah cerita dibacakan, namun Kiki juga tidak kunjung mau tertidur. Kamu jadi anak yang baik ya. Akhirnya kami berdua meninggalkan dia. Pak, malam ini saya mau ke Jakarta ya. Ya Pak, kita juga minta doanya Pak, biar selamat di jalan dan di sana mencari rezekinya lancar Pak. Kenapa nggak besok pagi aja? Kalau malam begini kan jadi nanti masmu ini ngantuk. Pak, mumpung si Kiki lagi tidur, jadi kita lebih baik malam ini berangkat Pak. Oh begitu. Ya saya titip Kiki aja deh Pak sama Bapak ya. Iya Pak. Oh iya ya, Mas Agi kita tenang aja, Bapak yang jaga. Yaudah yuk, Mas Oke, kita Pak. pergi. Kita pamit dulu ya Pak. Ya. Hati-hati ya, jaga istrimu di sana ya, baik-baik ya. Hati-hati nak. Ya Pak. Ya. Anak kita ya Pak. Iya. Jauh ya Pak. Ibu ngantuk? Iya Pak. Pak. Nggak pakai bantal Bu. Begitu ya Pak ya. Ya masih ditolak. Pak, saya nggak bisa tidur. Malam ini saya harus tidur Pak. Ini jalan kan? Motor saya bawa pulang Pak. Ita tampak begitu cemas dan gelisah ketika berada di dalam mobil bersama suaminya. Sebenarnya dia juga tidak ingin berangkat ke Jakarta malam itu karena berat terhadap Kiki anaknya. Tapi Ita hanya pasrah
karena harus menuruti perintah suaminya tersebut. Apakah ini sebuah pertanda dari Tuhan untuk Ita? Malam itu, saya ditawari Mas Agus untuk mampir ke peristirahatan. Tapi saya menolak. Bu, gimana kalau kita istirahat dulu? Ngopi-ngopi gitu, Bu, biar nggak ngantuk. Saya cuma pengen cepat sampai Jakarta. Supaya bisa istirahat. Gimana? Oh ya udah kalau ibu ngomong. Saya dengar radio. Loh, Bu, ini lampunya kenapa nih, Bu? Kenapa, Pak? Ini lampunya mati, Bu. Aku pinggir dulu ya, Bu ya. Ada apa sih, Pak? Bapak ngecek dulu ya, Bu ya. Mobil yang biasa dibawa Agus malam itu mulai mengalami masalah dengan lampu depan. Namun anehnya ketika mobil berhenti di tepi jalan, lampu kembali menyala. Pak, gimana, Pak? Udah, Pak. Setahu saya, Mas Agus rutin meriksa kendaraannya apabila ada yang rusak. Tapi malam itu kadang-kadang lampu mati, terus menyala lagi. Sepertinya ada yang tidak beres. Gimana, Pak? Aneh, Bu. Lampunya nyala lagi. Ya udah, Bu. Kita berangkat lagi ya, Bu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya, Pak. Iya, Bu. Jadi, Pak. Ita melihat pecahan kaca mulai masuk ke dalam mobil dan dia merasakan tubuhnya seperti diguncang-guncang dari dalam mobil. Ita hanya pasrah dan terus berdoa dalam hati supaya dia bisa selamat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selamatkan anak dan suami hamba, ya Allah.
pertolonganmu ya Allah. Karena rasa sayang kepada anaknya dan doa yang ikhlas diucapkan Ita, hingga akhirnya keajaiban pun terjadi. Ita berhasil selamat karena sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan dengan nalar manusia. Sebuah bantal pemberian suaminya lah yang telah menyelamatkan Ita, sehingga dia tidak terbentur di dalam mobilnya. Allah. Tolong, Pak. Polisi tolong. Panangan jadi korban sudah Medan Demak. Tolong 87 ambulan 10 TKP demikian nanti. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Akhirnya saya bisa bertemu lagi dengan anak saya Kiki. Meskipun saya sangat bersedih kehilangan Mas Agus. Semoga Mas Agus mendapatkan tempat yang layak di sana, di sisi Allah. Amin. Tuhan tak tinggal diam melihat kesulitan mereka melawan maut dan bertahan dari bencana yang mereka hadapi. Keajaiban pun terjadi. Mereka bisa selamat dengan satu sebab yang ajaib. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali bersama orang-orang yang mereka cintai. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.